Halo mitra olahraga, ada berita menarik pada hari ini yang akan kami bagikan ke kalian semua. Kira-kira apa saja yang dapat kami bagikan ke kamu semua? Yuk langsung saja kita simak beritanya. Kejutan Kylian Mbappe buka pintu hijrah ke Liverpool. Kabar mengejutkan datang dari superstar Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Pemain asal Perancis itu dikabarkan belum mantap pindah ke Real Madrid dan malah membuka pintu hijrah ke Liverpool. Pemain berusia 23 tahun tersebut sudah lama center dikabarkan dengan kepindahan ke Madrid. Bahkan ada rumor ia hampir dipastikan gabung Los Blancos pada musim panas 2022 setelah 4 tahun di PSG. Media Spanyol Sport melaporkan Mbappe kini malah serius mempertimbangkan pindah ke Premier League, di mana Liverpool dikabarkan tertarik memboyongnya. Menurut Sport, Liverpool tertarik meyakinkan Mbappe melalui sang manajer, Jurgen Klopp. Pada leg pertama, 16 besar Liga Champions, Mbappe menjadi pencetak gol tunggal kemenangan PSG atas Madrid. Saat itu ia dikabarkan frustasi melihat kualitas tim besutan Carlo Ancelotti. Alhasil, dia memilih menunggu dan berpikir ulang tentang rencana masa depannya. Kabar ini jadi pukulan besar bagi Presiden Real Madrid, Florentino Perez, yang ngebetnya memboyong Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu. Dituding tak menyukai Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford berhenti memecah belah MU. Striker Manchester United MU, Marcus Rashford, kesal gara-gara isu ketidakharmonisan di ruang ganti setan merah. Ia membantah rumor bahwa dirinya dan sekelompok pemain Inggris di Manchester United kesal terhadap Cristiano Ronaldo. Superstar MU, Cristiano Ronaldo, digosipkan ingin memimpin ruang ganti, Old Trafford, yang membuat pemain asal Inggris seperti Rashford dan Harry Maguire kesal. Tapi Rashford membantah keras isu tersebut. Apakah kami mengada-ngada dengan kedekatan kami sekarang? Tolong berhenti memecah belah kami, tulis Rashford melalui akun Twitternya seperti dikutip dalam Mirror, Kamis 17 Februari 2022. Sementara itu Ronaldo langsung mengirim pesan kepada fans setelah MU menang 2-0 atas Brighton. Hasil itu mengakhiri tren negatif setan merah yang gagal menang dalam liga laga beruntun. Kembali ke track, ada yang menyerah dan hanya satu cara untuk kembali ke track yang benar. Kerja keras, kerja sama tim, dan kerja serius. Yang lainnya hanya pengganggu. Terus maju setan merah, kata pemain asal Portugal itu. Dalam 2 hari, 2 tim raksasa asal Madrid menderita. Nasib tak enak sedang merapat ke kubu 2 kota asal Madrid, yakni Real Madrid dan Atletico Madrid. 2 raksasa ini harus menerima pil pahit, yakni sama-sama takluk dari lawan. Pada Rabu 16 Februari 2022, Real Madrid membawa pulang kekalahan dari markas PSG di panggung babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Pedihnya, gol kemenangan PSG lahir dari Kylian Mbappe pada 4 menit injury time babak kedua. Sebuah pukulan telak karena Real Madrid bermain tak terlalu buruk sepanjang pertandingan. Bahkan kiper Thibaut Courtois melakukan aksi spektakuler kala menggagalkan penalti Lionel Messi pada menit ke-62. Sayang, energi yang seharusnya muncul ketika Messi gagal penalti ternyata tak banyak berpengaruh. Alhasil pasukan Carlo Ancelotti harus pulang dengan kekalahan yang membuat mereka wajib bekerja keras pada pertemuan kedua 9 Maret 2022. Sama dengan nasib Real Madrid, sang rival sekota, Atletico Madrid, juga gagal memanfaatkan status sebagai tuan rumah. Pasukan Diego Simon mendapat tamparan keras ketika menjamu Levante. Beruntung Barcelona krisis keuangan yang membuat Lionel Messi dan Antoine Griezmann hilang. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, memberikan sinyal ekspresi wajah yang tak jelas, apakah marah atau senang. Hal itu terjadi setelah Barcelona hanya menuai hasil imbang 2-2 kala melawat ke markas Osasuna. 2 sisi yang tergambar dari wajah Xavi dengan ragam alasan. Kalau terkait wajah muram, sudah pasti karena kehilangan 2 angka. Padahal kala itu Barcelona sangat membutuhkan poin penuh agar bisa merangkak ke papan atas. Nah, kalau urusan yang berhubungan dengan kegembiraan, bisa jadi datang dari penampilan 3 anak muda yang tampil menawan. 2 di antaranya sudah pasti muncul karena menjadi pencetak gol, yakni Nico Gonzalez dan Abde Ezzalzouli. Aksi 2 anak muda ini di El Sadar membuat seluruh mata terbuka lebar.
Tak berdua, ada satu lagi yang menyentil para kritikus yang menyebut Barcelona lupa regenerasi, yakni Xavi. Nama terakhir menjadi atensi karena sudah menjadi anggota timnas Spanyol U17 plus masuk ke tim utama Barcelona. Di kemudian hari, Xavi menyebut kalau ketiganya extraordinary. Ada Aubameyang. Ousmane Dembele makin bahagia di Barcelona. Ousmane Dembele dikabarkan lebih bahagia dari sebelumnya di Barcelona menyusul kedatangan teman dekatnya, Pierre-Emerick Aubameyang. Dembele mengalami musim yang buruk di Barcelona. Blaugrana mengatakan kepada Dembele untuk meninggalkan Camp Nou bulan lalu. Pemain timnas Prancis itu menolak untuk menandatangani kontrak baru dan dia diperkirakan akan mencari tempat baru ketika kontraknya berakhir pada akhir Juni. Menurut Sport, terlepas dari ketidakpastiannya seputar masa depannya, Dembele merasa lebih bahagia dari sebelumnya di Camp Nou setelah kedatangan Aubameyang dari Arsenal. Laporan tersebut mengklaim bahwa kedua pemain itu dekat sejak di Borussia Dortmund dan suasana hati Dembele telah membaik sejak kedatangan pemain timnas Gabon itu. Ousmane Dembele belum 100% soal masa depannya di Barcelona. Gol Kingsley Coman selamatkan Bayern Munchen dari kekalahan kontra FC Salzburg. Bayern Munchen hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra FC Salzburg pada laga leg pertama 16 besar Liga Champions. Gol Kingsley Coman pada akhir laga menyelamatkan Bayern Munchen dari kekalahan. Dengan hasil ini, Bayern Munchen wajib meraih kemenangan pada laga leg kedua di Allianz Stadium 9 Maret 2022 jika ingin lolos perempat final. Pasalnya, Liga Champions musim ini sudah tak lagi menerapkan aturan gol tandang. Salzburg menemukan celah pada menit ke-21 yang bisa dieksploitasi lewat serangan balik yang cepat. Bola melaju kencang sampai dihempaskan Adamo ke gawang Bayern. Salzburg unggul 1-0. Bayern Munchen hanya perlu menunggu waktu untuk menyamakan kedudukan. Benar saja, mereka berhasil mencetak gol pada menit ke-90 melalui aksi Kingsley Coman yang memanfaatkan assist dari Thomas Müller. The Bavarians semakin semangat menggempur lini pertahanan Salzburg. Sayangnya mereka gagal memanfaatkan menit yang tersisa untuk menambah gol. Pertandingan berakhir dengan kedudukan imbang 1-1. Liga Champions, Liverpool tundukkan Inter Milan 2-0. Liverpool menang 2-0 atas Inter Milan pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 yang digelar di Stadion Giuseppe Meazza. Dua gol yang tercipta baru terjadi pada babak kedua. Meski cukup banyak peluang yang diciptakan kedua tim, tetapi masih belum ada tembakan tepat sasaran yang tercatat sepanjang babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Liverpool menciptakan gol pada menit ke-75 lewat sundulan Roberto Firmino yang masuk pada awal babak kedua menggantikan Diogo Jota. Menyambut umpan sepak pojok Andy Robertson, bola sundulan Firmino ke tiang jauh tak mampu dijangkau kiper tim tuan rumah, Samir Handanovic. Pasukan Jurgen Klopp semakin berada di atas angin setelah Mohamed Salah sukses membobol gawang Inter Milan pada menit ke-83. Salah dengan baik memanfaatkan bola sundulan back the Reds, Virgil van Dijk, yang sempat mengenai pemain La Beneamata. Skor 2-0 untuk keunggulan Liverpool atas Inter Milan bertahan hingga pertandingan usai. Kans MU jadi juara Liga Champions musim ini kurang dari 1%. Raksasa Liga Inggris, Manchester United atau MU, diklaim bakal sangat sulit untuk menjadi juara Liga Champions musim 2021-2022 ini. Liga Champions musim ini kini telah memasuki babak 16 besar. Dua laga sudah dimainkan pada Rabu, 16 Februari 2022, yakni Sporting Lisbon versus Manchester City dan PSG versus Real Madrid. Sementara itu, MU baru akan bermain pada pekan depan dengan lebih dahulu mengunjungi markas jawara La Liga musim lalu, Atletico Madrid. Grup Data 538 baru-baru ini menemukan formula untuk menentukan siapakah tim yang akan keluar sebagai juara Liga Champions pada Mei nanti. Menariknya, Manchester United disebut hanya memiliki peluang kurang dari 1% untuk bisa menjadi juara bersama 5 tim lainnya termasuk Juventus. Barcelona ditahan imbang Napoli 1-1 di Liga Eropa. Barcelona harus puas bermain imbang saat bersua Napoli pada laga leg pertama playoff Liga Eropa musim ini. Di sisi lain, Borussia Dortmund dipermalukan Rangers di kandang sendiri. Menjalani laga di Camp Nou, Jumat 18 Februari 2022. Mereka bermain menekan sejak bola digulirkan.
Blaugrana menorehkan 67% penguasaan bola berbanding 33% milik Napoli. Meski tampil dominan, Los Gules tertinggal lebih dulu. Bola hasil tembakan Piotr Zielinski pada menit ke-29 tak mampu dihalau kiper Barcelona. Tak ingin dipermalukan di hadapan pendukung sendiri, mereka meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Ferran Torres berhasil membawa Blaugrana menyamakan kedudukan lewat titik putih pada menit ke-59. Memasuki menit akhir, Barcelona meningkatkan intensitas serangan. Namun sampai laga usai, skor 1-1 tetap tidak berubah. Hasil ini membuat Barcelona wajib meraih kemenangan pada leg kedua jika ingin lolos ke 16 besar Liga Eropa. Pertemuan kedua akan dihelat di Stadio Diego Armando Maradona, 25 Februari mendatang. Borussia Dortmund dipermalukan Rangers FC 2-4 di Liga Eropa. Hasil buruk didapati wakil Jerman, Borussia Dortmund, saat menghadapi wakil Skotlandia, Glasgow Rangers, di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Borussia Dortmund dibuat tak berdaya ketika menjamu Rangers di Signal Iduna Park. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Dortmund tumbang dengan skor 2-4. Sepasang gol di Borussen disarankan Jude Bellingham pada menit 51 dan Rafael Guerreiro pada menit ke-82. Di sisi lain, gol Rangers tercipta atas nama James Tavernier, Alfredo Morales, John Lundstram, serta gol bunuh diri Axel Zagadou. Kekalahan tersebut membuat langkah Dortmund menembus 16 besar Liga Eropa cukup berat. Pasalnya, mereka wajib menang dengan selisih 3 gol saat melawan ke markas Rangers di Ibrox Stadium 25 Februari 2022 jika ingin melenggang ke fase selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di next video. Salam olahraga.